Saudara, setelah jamaah menikmati berkah ahad pagi berkah, maka jamaah melanjutkan dengan ngaji ekonomi. Sekali lagi, ngaji ekonomi. Apa yang dikaji? Kita ikuti cuplikannya. Jadi orang kaya, karena itu tadi dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita miskin, gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Ketika kita tidak ada, maka kita minta-minta. Dan itu tidak dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Nanti coba lihat puncak kesuksesan yang ditorehkan oleh sahabat-sahabatnya baginda Rasulullah, luar biasa waktu itu yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan pada pagi yang berbahagia ini, langkah-langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini bisa tertulah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa waktu yang berbahagia ketika azab menjemput kita, itu kita tidak bisa lagi mau berbuat apa gitu. Coba kita lihat, kita saksikan gitu ya. Ada tetangga kita, ada saudara kita yang wafat lebih dulu gitu ya, karena lebih dulu dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada gitu ya. Nah, para sahabat, insya Allah nanti kita coba terangkan gitu ya, bagaimana sahabat itu banyak meninggalkan harta kekayaan yang banyak untuk berjalan agama Islam. Nah, salah satu ada dua hal gitu ya, yang kalau kita sederhana, kalau kita amalkan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi amal yang terbaik dalam hidup kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berbahagia, ada yang bisa gitu ya, ketika ajal menjemput kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, urusanku belum selesai, mohon ajal saya ditunda lebih dulu. Gak mungkin gitu ya. Ketika malaikat datang menjemput kita, gitu ya, ketika urusan kita belum selesai, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, urusanku anak-anakku masih kecil, mohon maaf, ajalku ditunda lebih dahulu, saya ingin membesarkan anakku. Tidak mungkin itu yang berbahagia. Salah satu yang akan menjadi sahabat kita gitu ya. Coba bayangkan itu banyak dalam Al-Quran, hadis baginda Rasulullah SAW menerangkan bagaimana kondisi kita setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Kita dibawa gitu ya, alam kubur, kemudian dikubur, kemudian dibangkitkan lagi gitu. Nah, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kita di pada masa urusannya kita dalam urusannya kita sendiri-sendiri itu masing-masing gitu ya. Insya Allah lagi masalah-masalah kita kayak gini sudah di luar kepala gitu ya. Bagaimana kondisi kita di pada masa gitu ya. Ada yang susah, ada yang senang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada dua amal gitu ya. Ada dua yang sejatinya ini amat sangat mudah gitu, akan tetapi memulainya kemudian terus menerus melakukannya kadang-kadang kita kalah dengan urusan kita yang lainnya. Yang pertama, yang bisa membantu kita di akhirat kelak ketika Allah dibangkitkan pada masa kita tidak bisa lagi memohon pertolongan, meminta pertolongan kepada saudara-saudara kita. Orang ibu yang di dunia ini amat sayang dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan suaminya. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bisa lagi minta pertolongan kepada suaminya karena sudah terputus gitu ya. Tidak bisa lagi minta bantuan pada anaknya. Apa ini yang berbahagia kepada Allah? Satu hal yang seharusnya mudah bagi kita untuk melakukan agar kita ada yang bisa menolong kita, ada yang bisa membantu kita ketika kita kesusahan, ketika saudara kita tidak ada lagi yang membantu kita. Yang pertama baginda Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi. Nah, pada pagi yang berbahagia, kita juga dalam rangka gitu ya, membaca Al-Qur'an gitu ya, melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambarannya, memberikan arahannya kepada kita sekalian agar perjalanan hidup kita ini menjadi hidup yang lebih baik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, jangan bosan dan untuk membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, itu kita itu kalah dengan hidup sosial kita. Apa yang ada dari kita yang secepatnya kecil ini kadang kita kalah gitu ya. Kita berjam-jam gitu ya, memegang ini tidak bosan ya. Melihat status kita, melihat berita-berita yang ada di sini, tetapi tanpa kita sadari apa yang kita lihat berjam-jam, maka kita habiskan waktu ini yang tidak berguna. Ketika kita wafat kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa membantu kita Bapak Ibu yang berbahagia. Maka coba yang belum mulai kita paksakan diri kita. Kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an yasari. Baca itu ya. Gak usah banyak Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang kita sholat wajib setengah halaman dari Al-Quran kita 3-4 ayat, tetapi kontinu terus menerus. Maka itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan membantu kita Bapak Ibu yang berbahagia. Iqra'ul Qur'an fa innahu, dia akan datang gitu pada hari kiamat. Syafi'an yang akan menolong kita gitu. Bapak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita tidak bisa lagi. Nah, salah satunya adalah Al-Quran yang kita baca. Senang sholat aja Bapak Ibu yang benar 3-4 ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita resapi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kita pahami dengan, coba kita pahami dengan sedikit demi sedikit gitu ya. Insya Allah gitu, kita akan menolong kita. Kemudian juga Bapak yang berbahagia yang selamatnya adalah syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia yang berhormat Allah, tadi saya coba ngobrol gitu ya dengan Pak Budi gitu ya. Itulah Pak Budi teman kita gitu kalau saya di kantor gitu. Kaitannya dengan bagaimana sih agar dalam perjalanan hidup kita bisa memberikan kontribusi gitu ya, terhadap perekonomian umat gitu ya. Paling tidak bagaimana kondisi ekonomi keluarga kita bisa maju gitu ya. Nah, rata-rata gitu ya kalau kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, ketika usia kita mungkin sudah masuk usia 40, 50, kemudian kita juga bekerja juga sudah maksimal gitu ya, dan sudah tidak bekerja lagi di instansi ataupun di lembaga, maka apa yang harus kita lakukan sementara kita masih membutuhkan gitu ya untuk membiayai paling tidak diri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita tadi Bapak yang berbahagia, ketika kita miskin, ketika kita tidak memiliki harta yang cukup, maka akan menjadi beban bagi orang lain gitu ya. Sehingga perekonomian ini harus terus kita jalankan, terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak ya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran kepada kita sekalian. Kalau saya lihat Bapak Ibu yang kadang kita berpikir, ini kok orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kok perekonomiannya bagus ya? Kenapa ya? Ada apa ya dengan mereka ini? Sementara mereka tidak percaya sama Allah, tidak menjalankan perintah Al-Quran, tidak menjalankan perintah dari baginda Rasulullah SAW. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, baginda Rasulullah SAW adalah beliau adalah yang luar biasa dalam berdagang gitu. Ketika beliau nikahi Khadijah itu kekayaannya luar biasa dari perdagangannya gitu. Beliau dari kecil gitu ya, sudah coba gitu gembala kambing dan sebagainya, sampai beliau sampai ke luar negeri untuk melakukan perdagangan. Ini contoh yang luar biasa. Nah, itu juga dengan sahabat-sahabatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Apa yang membuat para sahabatnya ini bisa sukses atau Bapak Ibu yang berbahagia? Coba kita lihat surat Al-Baqarah, mungkin surat An-Nisa, surat Al-Baqarah yang sudah di luar kepala kita ya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum gitu ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sukaan tawar di minkum di antara kamu, dan jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha kepadamu. Ngaji ekonomi yang diselenggarakan di Darul Mutakin, Masjid Darul Mutakin, Perumahan Tantri 3, Jakarta KM 8, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Mudah-mudahan bisa mendapat menjadikan mau'izah dan juga untuk menjadikan teladan ataupun model pengembangan pengajian-pengajian di masjid-masjid lain. Jangan lupa ngaji ekonomi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.